Alhamdulillah Gus, makin baik, semakin sehat, semakin lancar, Alhamdulillah. semakin romantis. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa sesignifikan ini? Apa ya Gus? Banyak sih Gus. Eh, setelah kemarin Setelah setelah kemarin. privat Mhm. belajar, ya mulai belajar bersyukur, udah mulai ninggalin hal-hal yang baperan. Terus Apa ya, belajar berprasangka baik sama semuanya. Enak Gus, enak banget, enak toh. enak banget, Ini kayaknya ngerasa seperti apa yang saya rasa dulu. enak banget Gus. Nggak bisa ditukar dengan apapun ya. Ya, nggak bisa tuker apapun. Hmm. Terus apa ya? Jadi tuh kayaknya setiap semakin kesini tuh kayaknya apa aja mudah gitu. Iya, kalau sudah kena ke kondisinya kayak apa ya? Apa aja kayak dikasih gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah kan saya sudah diangkat jadi ASN, Kabar ini sudah saya tunggu nih. sertifikasi Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Gus. Awal bulan kemarin Mei, yang dulunya ini di sekolah ya Gus ya. Ya, Saya diangkat, dipercaya sama kepala sekolah jadi bendahara sekolah. sesuai dimenanya dulu sebenarnya. Senior-senior saya banyak Gus, tapi kepala sekolah lebih ke saya. Kayaknya sejalan lah sama apa yang doa Inginkan. saya sebelumnya gitu. Iya, makanya sesuai doa kan? Ya, terus juga Gus ya, teman-teman, karena kan awalnya sih saya ngerubah nggak baperan di rumah ya Gus, sama ipar lah terutama. Saya sekarang berdoanya, bersyukurnya punya ipar yang baik, punya adik ipar, kakak ipar yang baik lagi. Baik banget Gus sekarang, baik banget. Tapi ngomong-ngomong bener ya, dulu pernah saya sampaikan sebenarnya apa-apa itu bermula dari kita ya. Iya, dari Kalau pikiran. kalaupun orang tidak baik, tapi kita respon ke diri kita, bukan keluarnya ya. Respon ke diri kita baik, itu sebenarnya kayak kita nabung kebaikan gitu. Suatu saat orang yang buruk pun akan dibuat baik oleh Allah gitu. Ya, bener Gus, bener banget. Saya itu sebenarnya lama mau ngejadwalin Mbah Hakiki sama Kang Jendong ini, cuman kok saya lihat aman-aman aja, mendingan gak usah, nanti takutnya malah ke-trigger lagi gitu loh. Gitu. Terus juga Gus, alhamdulillah ya Gus, hampir sebulan ini bapak saya kan memang usahanya itu kalau di sini tuh jual beli dedek Gus, limbah-limbah dari pabrik Iya. gitu. Menir. Menir, dedek, pokoknya Mm-mm. gitu kan. Memang bapak saya udah lama pengen ngajak Bang Genong, ayo usaha gitu, karena kan bapak saya kan udah sepuh juga, udah 70 umurnya. Tapi kemarin-kemarin dia masih belum, dagang dedek, ya entah gengsi, entah gimana kan dia. Jadi awal hampir sebulan sih dari dirinya sendiri Gus, tiba-tiba pengen. Katanya mau ikut dagang sama bapak, kata dia gitu kan. Niatnya emang sekarang belum punya modal, yang penting dampingin bapak dulu gitu. Niatnya ibadah kata dia gitu ya. Tapi alhamdulillah Gus, ternyata penghasilannya dari niat dia ibadah, penghasilannya itu ya alhamdulillah buat saya yang kemarin-kemarin maaf dia belum, semenjak dia diberhentikan di tempat kerjaannya belum seperti ini, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Pokoknya alhamdulillah deh Gus. Sekarang udah tahu ya bahwa bersyukur itu berdoa gitu. Ya,
Kan Iya bener. dari dulu karena ketidakpahaman kita menganggapnya bahwa berterima kasih itu berbeda dengan permintaan. Padahal sama sebenarnya. Dengan cara mensyukuri, berterima kasih, yaitu doa gitu. Iya bener. Iya bener kata Gus. Jadinya kalau kita bersyukur, yang belum terjadi pun kita syukuri, itu bener-bener emang insya Allah yang udah saya alami gitu lama-kelamaan terjadi gitu Gus. Wah, Walaupun dari awal gitu ya, awal kita dari lisan aja gitu ya. ya. Lisan, tapi itu saya amati perkembangannya, tapi lama-lama itu masuk ke hati gitu Gus, pikiran. Jadi kita sehari itu saya siang malam yang ada di dalam hati saya itu nggak ada yang lain, cuman apa dah, alhamdulillah terima kasih ya Allah, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Itu selama 24 jam itu di hati saya begitu terus ucapan saya udah. Walaupun di mulut diem, entah kadang-kadang ngobrol sama orang, tetap di hati mah itu yang saya ucapin itu, yang keluar. Nah, tapi alhamdulillah Gus, itu semua yang sekarang itu bener-bener dimudahin semuanya dah. Yang kita udah nggak pernah kayak dulu gitu, lagi pikiran lagi mana sekarang udah enggak. Kita selalu berprasangka baik terus sama Allah dan itu hasilnya bener-bener baik, bener. Semuanya baik. Iya, iya. Saya nggak bisa ngomong saya. Artinya akhirnya ada lagi orang yang merasakan apa yang saya rasakan dulu. Jadi sampai nggak bisa saya bahasakan. Jadi kalau ada orang nanya, gimana sih caranya bersyukur? Nah ini nih yang susah dijelaskan. Ini yang susah dijelaskan karena apa? Karena sebenarnya bersyukur tuh di hati. Nah sayangnya untuk menuju ke hati itu memang kita perlu mengulang-ulangnya lewat lisan. Iya, bener. Makanya saya bilang kata alhamdulillah itu penting. Tujuannya adalah untuk memframing. Jadi kalau kita ngucapin alhamdulillah tuh kita tahu bahwa kita tuh ingin bersyukur, akan bersyukur gitu. Akhirnya perasaan kita, hati kita mencari syukur itu apa. Kebayang nggak kalau apalagi tadi Bang Jenong bilang 24 jam. Artinya seharian begitu terus besok diulangi lagi. Apa nggak masuk itu energi syukur itu? Iya, bener. Gitu loh. Quran itu kan kalau diperas ketemunya takwa, takwa diperas ketemunya syukur. Jadi ilmu yang sedang diajarkan oleh banyak orang itu ilmu apa? Ilmu syukur sebenarnya. Cuma diputar-putar dulu. Biar bagusan lah kesannya kan gitu. Iya. Gitu. Saya juga pernah curhat sama guru saya ustadz gitu ya di pondok. Emang kalau apa-apa masalah dulu itu nanyanya ke dia. Pas dia main dari Jawa Timur Gus ke Pondok. Nah itu Pondok. Iya, beliau lagi main di Jakarta terus mampir ke rumah. Dia mah kalau main di Jakarta emang mampir ke rumah. Saya ngobrol sama dia. Saya bilangin dah, Kak, saya lagi praktekin ilmu syukur yang terjadi semua kata dia. Langsung jawab, ya Allah Bang Jinong, saya mah katanya cuma baru teorinya doang, belum tahu, belum prakteknya, belum saya praktekin begitu. Abang Jinong mah udah dipraktekin, itu udah puncaknya ilmu Bang katanya, kata dia gitu. Saya mah katanya cuma teori doang baru taunya, tapi belum praktek. Kalau abang udah praktek katanya. Iya. Iya, saya Itu bener-bener nggak takut itu besok apa yang terjadi apa aja sekarang gitu. Iya, kayak ban bocor ditambal itu sebenarnya. Lama-lama bisa jalan. Gitu. Makanya saya selalu mengulang, cuma kan jarang saya ngomong di YouTube ya. Saya selalu mengulang ilmu ini. Bahkan para ustadz pun nyari sebenarnya. Karena kebanyakan kita mengandalkan zikir itu. Gini. Kita ngobrol ya. Zikir itu kan bermakna ingat ya Bang Jenong ya? Iya. Bermakna ingat. Tapi ketika kita, karena keawaman kita sih ya, ketika kita bilang zikir kan kita mikirnya langsung ke amalan ya. Iya. Padahal ingat itu adalah zikir. Jadi apa? Kenapa kok jadi disunnahkan apa-apa tuh bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau nyebut nama Allah, kita sedang berzikir. Jadi bukan amalan. Misalkan nih, berangkat ke kantor misalkan Mbak Agiki.
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ingat setiap kali dapat sesuatu gitu ya. Alhamdulillah ya Allah dapat ini lagi. Nah itu zikir. Itu lebih tajam daripada orang yang mengamalkan cuma di lisannya saja. Iya. Lebih tajam, itu lebih didengar oleh langit. Makanya nggak usah banyak-banyakan. Yang penting identifikasi yang namanya nikmat itu apa sih? Nikmat itu sesuatu yang diberikan. Jadi bukan bagaimana kita merasanya, bukan ya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah itu namanya nikmat. Perkara nanti kita meresponnya buruk atau meresponnya baik, itu kitanya. Tapi Iya. kalau apa yang sudah Allah berikan itu nikmat. Nah ini yang tidak terpisah nih. Ini yang dulu terpisah saat kita ngaji, Bang Ino. Ya kan? Jadi kalau Allah ngasih baik itu kita artikan nikmat. Tapi ketika kita dikasih buruk, kita bilangnya musibah. Nah, ya kan? Padahal nikmat itu bukan baik, bukan buruk. Nikmat itu adalah pemberian. Ini yang suka dulu kita sama-sama santri ya. Bahwa ketika kita ngomong nikmat, itu langsung kita mendefinisikan bahwa itu adalah kebaikan menurut sudut pandang kita. Nggak salah kiainya, salah kitanya yang nggak nanya. Tapi giliran keburukan langsung kita bilang cobaan atau musibah. Ya kan? Makanya Allah tanya berulang kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang mau kau dustai? Tidak mengatakan baik dan buruk kan? Jadi yang namanya nikmat itu pasti baik sebenarnya. Tapi sayangnya orang melihatnya di awal, nikmat itu nanti di akhir. Itu suatu saat, mungkin sekarang sudah merasa ya. Bahwa kesulitan dulu yang pernah dirasakan itu adalah jembatan menuju nikmat yang sekarang. Menuju nikmat yang sekarang. Berasa nggak ini? Nah, Ya kan? Sampai ngelihat air putih saja kayak itu satu hal yang sangat luar biasa dari Allah gitu kan? iya, Gus. Nah, itulah yang akhirnya saya bilang, dan semuanya paham. Saya bilang, saya itu kalau ditanya doanya apa, saya nggak berdoa, saya malu sama Allah. Lah semuanya dikasih loh, bahkan nggak minta saja dikasih. Sama, Gus. Saya begitu sekarang. Saya udah nggak berdoa minta selain yang buat akhirat ya. Kalau buat Iya. dunia, saya udah bersyukur. Iya. Kalau buat akhirat kan beda ya. Beda ya. Beda, memang itu kebutuhan dasarnya kita sebenarnya. Jadi minta kita ke Allah. Kalau buat yang keduniaan, saya selalu bersyukur. Udah nggak pernah minta. Dan sholat juga sekarang saya sholat yang saya lakuin gitu. Setiap sholat tobat sama sholat syukur. Jadi sholat sunan mutlak. Cuman kita sebelum sholat ngucapin niat sholat sunat syukur, kita bersyukur dulu sama Allah dah. Kalau kita udah ya Allah saya niat sholat sunnah bentuk rasa syukur saya kepadamu karena apa yang sudah semua yang kau berikan. Apa yang datangnya darimu adalah yang terbaik buat saya. Tidak ada yang tidak baik. Langsung saya niat sholat sunat mutlak. Sholat sunat niatnya bagus. Iya. Belum sholat niat itu saya ucapin itu dulu sama Allah, minta bersyukur sama Allah. Jadinya, nah semenjak saya jalanin itu bener-bener emang udah berubah perubahan bener-bener di diri saya itu bener-bener nyata, ada bener-bener drastis. Jadi kita mau sholat hajat, jadi kebalik perasaan saya jadi kebalik malu gitu Gus. Apa yang gue sholat minta-minta aja emang gue udah dikasih sama Allah gitu. Sholat duha. Jadi yang saya anin sekarang setiap pagi gitu yang saya lakuin sholat tobat sama sholat itu bersyukur. Sholat syukur ya. Ini ya. Ini orang kalau nggak paham dipikirin sholat apa itu sholat syukur. Nah iya, makanya kan jelasin kalau ada pamannya saya sebenarnya niatnya mah sholat sunat mutlak, sholat sunnah aja. Cuman kan sebelum kita ngucapin lafaz itu, nah kita ngomong dulu sama Allah dah kalau ini sholat sunat bentuk rasa syukur saya gitu. Iya. Karena udah apa semua yang udah Allah berikan dan semua yang datangnya dari Allah itu bener-bener emang terbaik buat saya gitu Gus. Bener emang enak Gus, bener dah kata Gus. Iya saya dulu juga diajarin begitu sebenarnya. Cuma saya mau ngomong agak gimana gitu ke orang yang nggak paham. Emang ada sholat sunnah syukur? Ini saya juga nanya juga Gus sama Kiai. Cuman pas jelasin detailnya, oh nggak apa-apa katanya kan itu lapar itu sholat sunnah mutlak ya. Sebelum itu nggak apa-apa diucapin katanya.
Dan dari pengalaman gitu Gus ya, dari penyakit juga begitu Gus. Saya semenjak udah nggak pernah minum obat, nggak pernah enggak Gus. Jadi yang setiap saya rasain penyakit apapun yang datang, Hmm. itu saya syukurin, saya terima ikhlas, saya syukurin, "Ya Allah makasih udah dikasih rasa ini," saya nggak nyebut nama penyakit, Hmm. rasa yang enak ini. Nah itu Gus, yang saya alamin itu hilang dengan sendirinya Gus, dapat sejam, 2 jam, entar kalau kita nikmatin, kita rasain, kita syukurin, alhamdulillah itu semua hilang. Penyakit emah, Hmm. penyakit kadang-kadang kan saya, asam urat, harus pakai kaki jalan, saya syukurin Hmm. aja, saya nikmatin. Main nafas. Main napas, jadi saya main napas. Ya, main Nah, apa? itu alhamdulillah gue ya dikasih sama Allah gitu ya, dihilangin sama Allah. Dan saya semenjak, apa, nganuin itu ya, ngelakuin itu sampai sekarang saya walaupun ada rasa yang datang, saya terima, saya ikhlas, saya syukurin gitu, datangnya dari Allah kan yang terbaik buat saya, Gus. Iya pasti itu. Itu Itu ala mutlak juga itu. iya alhamdulillah itu hilang dengan sendirinya, Gus, mau penyakit apa juga. Nah, pas begitu, ya udah dah. Makanya sekarang udah asal ada yang rasa-rasa udah nggak kayak dulu, dikit-dikit minum obat, sekarang udah nggak pernah minum obat saya, Gus. Hmm. Air putih sama napas yang penting gitu, kayak memang pendekatan khusus napas dah. Tapi emang ya beda wajahnya wajah orang bahagia tuh. Jadi gini, dulu orang ingin wajahnya bercahaya itu mereka macam-macam. Amalan ini, amalan itu. Sebenarnya saya nggak pernah ngomong amalan yang sebaik-baiknya amalan itu bahagia, udah titik. Iya emang, bener Gus. Awet itu, ke urat-uratnya kita juga awet. Ini aja Gus, saya pernah ngomong kan sama Gus ya kalau nggak salah. Jadi di sekolah itu yang dulu, yang saya pernah cerita dulu suka, aduh saya sering nangis sama beliau dah gitu. Mm-mm. Kan Senior. iya senior. Mm-mm. Kan saya ngerubah, ya udah beliau orang baik, saya pokoknya ngilangin luka batin sama beliau ya. Di akhir tahun kemarin kalau nggak salah, dia gini ngomong ke saya, "Ih, kok muka lu beda sih sekarang?" gitu. "Lu kayaknya bahagia banget sekarang, lu lagi hamil ya?" "Iya bahagia, saya bahagia terus Bu," gitu kan. Ya itu Gus, dia biasanya kalau di sekolah itu orang itu selalu ada misalnya ngajak ngobrol saya yang ujung-ujungnya kita berdebat gitu. Tapi sekarang mah Gus, alhamdulillah enak banget di sekolahan pun teman-teman kayaknya karena memang saya berdoanya bukan berdoa ya, bersyukur sama Allah dikasih tempat kerja yang baik, rekan kerja, kepala sekolah yang baik gitu. Mmm, Terus teman-teman pun baik banget gitu. Mm-mm. Sekarang udah nggak ada omongan-omongan nyinggung hati saya yang nggak enak. Kalaupun ada singgungan yang nggak enak gitu, kita terima, saya terima. Alhamdulillah nggak apa-apa, dia orang baik. Hilang Gus. Jadi Iya, nggak baperan lagi gitu Gus. percaya saya kalau itu. Makanya tadi ini ya, kita tuh ini yang sering saya lakukan. Saya tuh menciptakan asumsi seseorang supaya mereka itu menilai saya itu bahagia. Karena apa? Pentingnya ke saya apa? Oh, ada hukum namanya, ada satu kekuatan namanya the power of asumsi. Sekarang tadinya kita yang menyangkakan kita bahagia, itu satu. Lalu orang ngelihat kita seneng, kok seneng banget kayaknya. Alhamdulillah iya, diasumsikan sama dia. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bayangkan, asumsi mereka tuh ngeluarin energi loh. Nah, makanya satu yang paling misterius di dunia ini yang kita tidak bakalan pernah tahu, doa kita diijabah itu doa dari siapa? Doa dari kita sendiri atau dari orang lain? Kita tidak akan pernah tahu itu. Nah, jadi buatlah orang lain sebanyak apapun di circlemu itu berasumsi bahwa dirimu bahagia. Wes, itu jadi kekuatan banget itu. Kan doanya mereka itu. Iya bener Gus. Doanya mereka itu. Nah, makanya setelah ini makanya kenapa agama kita tuh menyarankan untuk tidak berkeluh kesah keluar. Ternyata agama itu sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Kalau kamu keluarkan keluh kesahmu pada banyak orang, kalau doyan curhat misalkan gitu ya, bahayanya adalah orang-orang itu akan mengirimkan energi kasihan. Nah, energi kasihan ini kan energi yang tidak enak sebenarnya. Masuklah ke kita karena
wabil khususnya adalah diri kita. Yang dia lihat kan kita tuh, asumsinya untuk kita. Artinya tembakan energinya kepada kita. Makanya saya selalu memanipulasi di luar sana. Gak boleh ada orang tahu kalau saya lagi susah misalkan gitu. Jadi saya menciptakan ekspresi bahagia, nyantai, udah barengan kayak gak punya masalah. Akhirnya mereka dalam pikiran mereka pun berasumsi, enak ya Gus Baraja tuh cuma duduk begini dapat duit begini-begini. Nah apa-apa saya biarin aja. Iya nah apa, memang begitu takdir saya digituin sama Allah. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada 100 orang, 10 orang, 20 orang begitu. Apa nggak jadi energi ke kita? Gitu. Ya. Makanya hukum sedekah juga begitu, Kang. Kita sedekah nih Mbah Hakiki Mang Jenong sedekah ke orang. Apa yang dipikirkan orang, coba saya tanya sekarang. Logikanya. Banyak duit kan? Get duit. Banyak duit. Orang akan Iya. menilai banyak duit. 1, 2 orang, 3 orang. Nggak apa-apa, aminin itu doa. Iya bener Gus. Namanya the power of asumsi. Saya ini sampai bisa kayak gini ini bagian dari asumsinya banyak orang. Karena dulu ngawal kiai 15 sampai 20 tahun, orang berasumsi nggak jauh-jauh nanti jadi kiai juga tuh santrinya tuh. Nggak jauh-jauh itu cucu kiai. Itu dikirim terus tuh oleh teman-teman saya. Jadi tuh kan saya kan dulu pernah ngomong dia bakal jadi begini. Saya iyain aja padahal dalam hati saya ya karena kalian ngirim energi itu ke saya. Iya. Doa jadi doa ya Gus. Doa. Jadi nggak perlu repot-repot kita maksa ke Allah. Makanya ciptakan suasana yang baik agar semua orang berasumsi bahwa kita baik-baik saja.